Kemudian ada beberapa hal yang kita lakukan, terobosan-terobosan untuk menggandeng shipper nasional untuk bisa langsung direct ke China, misalnya kayak Meratus segala macam. Itu bagian dari buat kita. Memang kadang kelemahan di kita itu Pak Bang Sardono, ternyata shortage kontainer yang terjadi beberapa waktu itu mengajarkan kita bahwa kita memang di logistik ini secara fakta itu hanya 3,5% nasional, sisanya dikuasain oleh mainline operator asing. Jadi kita katain negara laut ternyata baru punya Pelindo aja pelabuhan, tapi armada lautnya dikuasain oleh ini menjadi PR bersama ke depan. Tapi bagaimana kita menguatkan tadi ya Pak, kita juga harus punya ini, karena memang salah satu segi sukses gitu, tiap negara maju itu pasti punya aliansi global terutama yang pengangkutan, karena kita punya produk tidak bisa mengirimkan sama aja Pak Bambang. Sehingga itu yang perlu kami lakukan, makanya kami juga membuka connecting, masuk upaya DHL masuk, terus kemudian FedEx masuk, karena untuk menambah banyak jadi linkage para global itu jadi membuka, bukan hanya mereka masuk ke dalam kita ya, karena punya partner bisnis Indonesia sama teman-teman koleganya di luar, tapi juga memberikan kemudahan kita untuk ekspor karena memang bisnis itu saling terikat Pak. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri endah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sardono di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mengenang apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Dr. Haji Mustafa SEMM, yang pernah 2 periode menjadi Bupati Kudus, pernah jadi anggota DPRD Jawa Tengah, dan saat ini anggota DPR RI Komisi 11. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang yang mungkin akan cukup baik kenal dengan Pak Mustafa, karena wilayahnya ada di wilayah Komisi 11 yang membidangi keuangan, perbankan, dan sebagainya. Yaitu saya sudah bersama dengan Bapak Anton Martin. Beliau adalah Kepala Kantor resminya Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC tipe Madya Pabean TMP Tanjung Mas Malang, tapi populernya Kantor Bea Cukai Tanjung Mas. Apa kabar Pak Anton? Alhamdulillah baik Pak Bambang Sardono. Iya. Mungkin sebelumnya bisa cerita sedikit tentang situasi banjir atau rob di lingkungan pelabuhan, termasuk kantornya Pak Anton, sehingga sampai ditinjau oleh Pak Dirjen, Pak Askolani. Silakan sedikit. Ya. Pak Bambang Sardono, memang ini adalah tragedi yang juga kita pun sebenarnya secara ini juga tidak nyangka juga sih kejadian gitu, maksudnya. Karena itu kan pada hari Senin sore, dan saya pun dilaporkan sama teman-teman di lapangan bahwa tiba-tiba air naik. Kemudian setelah saya selesai rapat, saya ngeliat di situasi kondisi dalam ya. Saya jadi mikir ya kalau di tempat kami itu udah naik, berarti di luar lebih dalam lagi Pak Bambang Sardono. Teman-teman bea cukai itu kerjanya agak di dalam, posisinya agak lebih tinggi lah dibanding di luar. Jadi saya mulai kepikiran, berarti saya harus mengevakuasi ini.
Betul, jadi kami sampai jam 10:30 malam ya, alhamdulillah bisa mengevakuasi teman-teman yang ada di lapangan untuk bisa bisa kembali ke darat untuk keluar dari pelabuhan menggunakan perahu karet, karena ternyata untuk di luar lebih dalam Pak Mas. Kecuali teman-teman yang ada di unit pengawasan yang memang untuk mengamankan aset negara yang kami miliki, karena kami itu punya mesin X-ray dan gamma ray yang mobile portal itu yang ya cukup mahal Pak, 1,5 triliun bisa harganya. Jadi ya saya bilang untuk kita tahan sampai atas titik darat terakhir, kalau memang nggak bisa menginikan baru bisa inikan, karena itu pertanggungjawaban kita pada negara. Dan alhamdulillah bisa terkendali, dan hari Selasanya kami sebenarnya sudah melakukan pelayanan juga, tapi hanya pengeluaran Pak. Tapi itu belum berani, hanya 1-2 sopir nekat aja ya berani. Terus hari Rebu kita koordinasi terus sampai Kamis. Saya sudah mulai mengaktifkan penuh untuk pengeluaran masukan. Jumat saya full melakukan pelayanan 247, tapi belum optimal karena spot-spotnya banyak belum kering. Sampai akhirnya hari libur pun kita masuk, dan terakhir kemarin sampai pas tanggal merah pun kita tetap optimal. Karena alhamdulillah situasi sudah mulai bisa terkendali, outstanding itu sudah mulai kita selesaikan, dan sekarang kita berharapnya tidak ada lagi kapal yang dialihkan ke Tanjung Perak, atau kita berharap yang kapal yang sandar di Tanjung Mas kita tangani, dan sekaligus juga kita membantu para pelaku usaha yang mungkin terdampak Pak, baik itu importir maupun eksportir. Kalau importir kita mempercepat outstanding supaya mereka bisa cepat selesai, barangnya bisa keluarkan. Kemudian juga untuk untuk yang eksportir, kita memberikan relaksasi untuk para pelaku usaha itu untuk mengecek barangnya itu layak atau tidak sih di rumah. Dan kasihan juga Bapak, banyak juga eksportir kita itu udah ada 15 kontainer, udah mau berangkat, tapi garmennya itu terendam Bapak, kan, sehingga kan rusak ya. Jadi kalaupun dicuci lagi, kalau dikirim untuk standar ekspor kayaknya nggak bisa, berarti harus produksi ulang. Kasihan juga sebenarnya. Ya paling kita untuk memudahkan nanti mereka bisa klaim asuransi atau memuat ulang, tapi kita memberikan ketentuan seminim mungkin, karena biasanya prosedurnya banyak, tapi kita kan menggunakan good faith untuk terkait ini, dan mudah-mudahan sih bisa diinikan semua, dan kita berharap nanti ke depan bisa terkendali, dan jangan sampai juga ada hoax kayak kemarin itu berpengaruh juga itu. Kita juga tahu-tahu lagi kerja kok pada berlarian semua itu para buruh-buruhnya kan, sempat hilang setengah hari untuk pekerjaan yang kita selesaikan ya. Mudah-mudahan kita saling menguatkan, dan ini adalah bagaimana kita, kalau kita sih berpikir yang positif aja Pak Bang, apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau saya sih nggak pernah toksik gitu, nggak pernah mikir siapa yang salah atau apa, enggak. Yang sekarang yang bisa kita lakukan apa, dan kita bisa menyelesaikan masalah secepat mungkin, dan mudah-mudahan bisa meringankan, dan kita juga bisa menjalankan ya alhamdulillah diberikan tugas amanah yang mudah-mudahan bisa jadi bernilai amal kebaikan seperti itu Pak Bang Satya. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Pak Anton, kalau antisipasi jangka panjangnya seperti apa Pak? Kalau nanti tiba-tiba terulang lagi gitu maksudnya? Ya, ini makanya jadi bentuk keprihatinan kita semua. Jadi makanya mungkin Pak Dirjen kan pengen melihat ini, mungkin biar bisa ada gambaran juga ke Ibu Menteri kira-kira seperti apa sih nanti penanganannya. Saya yakin sih Pak Gubernur mungkin sama Pak Menteri PUPR dan Menteri BUMN tentu sudah mengambil langkah untuk ke depannya seperti apa sih, karena memang kan banjirop ini kan rutin Bapak, rutin, bukan hal yang baru, dan tapi dengan situasi penurunan tanah itu makin membuat itu semakin ekstrim ya. Ya bayangkan Pak, kemarin ada sedikit yang menyebarkan, wah airnya mulai naik, itu udah mungkin pada punya trauma psikis semua para pekerja yang ada di sekitar. Saya pun juga
sedih juga sih dan lihat teman-teman juga, misalkan kami di Bea Cukai Tanjung Mas bisa mengamankan aset negara, tapi aset pribadinya mereka kelelep gitu, mobil motornya sampai 4 hari kan kadang, aduh ya kasihan juga sih. Tapi ya mau bagaimana lagi, ya mudah-mudahan sih ini hikmah kita sih, mudah-mudahan dari pemerintah daerah maupun Pelindo tentu segera mengambil langkah sih, jadi memberikan ketenangan semuanya sehingga bisa menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Kalau kami kan sebagai yang bekerja di dalam pelabuhan sih, bagaimana melakukan langkah paling bisa meringankan para pelaku usaha dan tidak menimbulkan menambah biaya tinggi buat mereka itu seini mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memitigasi masalah tersebut. Mungkin itu Pak Mas, karena terbatas institusi yang kami miliki. Yang pada intinya kami juga mensupport teman-teman Pelindo, mungkin pemerintah daerah untuk semoga bisa sama-sama lah kita sesama bangsa ini untuk menguatkan. Nanti kami pun dari sisi ini juga memberikan keyakinan bahwa kami siap bekerja untuk bisa mensukseskan dari kelancaran arus lalu lintas barang itu, ya tentunya dengan disupport sarpas infrastruktur yang memberikan kenyamanan untuk kita semua untuk meyakinkan kita bekerja, karena kita siap bekerja Pak Bambang Sandono, tapi untuk meyakinkan dari luar itu kan agak butuh extra effort. Karena kami pun ditelepon juga dari kolega-kolega di luar negeri, menanyakan itu bagaimana sih kondisi di Indonesia, di Semarang Port, di Tanjung Port. Mereka kan juga pikir namanya bisnis itu kan going concern Pak, going concern, butuh kejelasan, apakah masih bisa apa ini kan hanya kasuistis, apakah ini ya namanya untuk pebisnis atau yang dari mancanegara tentu akan berhitung betul. Makanya ini sebenarnya pertaruhan kita juga, kalau kita tidak bisa menyelesaikan secara komprehensif, bisa jadi kalau terjadi lagi, saya malah ngeri juga nanti tidak ada yang investor juga punya asuran penuh untuk berinvestasi atau memasukkan pelabuhannya ke Tanjung Mas, mungkin daripada nanti terjadi, ya itu yang tidak kita harapkan. Kita sih mencoba meyakinkan bahwa kita fully support dan mudah-mudahan Tanjung Mas bisa menjadi benchmarking untuk yang lebih baik sambil kita menyelesaikan perkara alamnya Pak Bambang. Baik. Ya, Pak Anton, mungkin untuk informasi ya, dan terutama saya sendiri juga, apakah kantor Bea Cukai Tanjung Mas ini hanya khusus untuk melayani transaksi atau bisnis di sekitar Tanjung Mas, atau wilayahnya lebih luas dari itu? Izin Pak Bambang, di Semarang itu ada 3 kantor, ada kantor wilayah, ada kantor Bea Cukai Semarang, ada kantor Bea Cukai Tanjung Mas. Kantor Bea Cukai Semarang itu dulunya pecahan dari kantor Bea Cukai Tanjung Mas, jadi Tanjung Mas dipecah 2. Nah, kalau bedanya apa? Kalau kantor kami, saya di Tanjung Mas itu menangani proses bisnis ekspor impor yang ada di pelabuhan di Tanjung Mas dan Bandara Ahmad Yani. Jadi mungkin satu-satunya kantor di kota besar yang masih menangani pelabuhan dan bandara, Pak. Nah, Semarang itu menangani kawasan industri, kawasan berikat, termasuk cukai. Cukai di sini maupun rokok, maupun minuman itu ada di teman-teman Semarang. Sebelumnya itu semua dikerjakan Tanjung Mas mungkin dipecah sehingga biar lebih fokus. Nah, saya sendiri itu fokusnya di bukan hanya di pelabuhan Tanjung Mas, juga di Bandara Ahmad Yani, termasuk juga kurir internasional, Pak. Kurir internasional itu misalnya semacam DHL, FedEx, gitu kan, seperti kantor pos lalu lintas bea yang kantor pos internasional, karena masih ada connecting dengan biasanya bandara. Jadi masih dalam walaupun itu wilayahnya di Semarang dan di kota Semarang, tapi masih di bawah di bawah penguasaan. Dan tapi juga selain itu kami juga konsolidator ekspornya bisa di mana-mana juga, Pak. Tersebar juga di Jawa Tengah ini, khususnya yang untuk bisa melalui Tanjung Mas. Karena kan konsolidator itu biasanya mereka itu perusahaan-perusahaan yang depo kontainer itu jadi mengumpulkan ya dari para pelaku usaha. Ada yang ekspor penuh, ada yang bareng-bareng Pak Bambang Sandono. Misalkan kan satu kontainer itu kan bisa isinya ada beberapa pelaku usaha eksportir. Nah itu konsolidator itu tentu di bawah pengelolaan di Bea Cukai Tanjung Mas. Mungkin itu Pak Bambang Sandono.
tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Jadi kalau hubungan dengan pemerintah-pemerintah daerah itu tidak langsung dari Bea Cukai Tanjung Mas, Pak ya? Iya, nah ya justru biasanya yang fungsi koordinasi ada di kantor wilayah, karena di sana ada kantor wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kita mungkin agak aneh nih, inline-nya itu kadang ke pemerintah kota, tapi lebih banyak malah dengan pemerintah provinsi karena terkait impor ekspor dan segala macam investasi. Lagi kan sekarang misalnya Pak Gubernur itu sangat concern sekali masalah ekonomi dan perdagangan gitu, bagaimana memberikan satu hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu, sehingga banyak malah kami yang ikut terlibat di dalam koordinasinya, sampai misalkan upaya Pak Gubernur melakukan direct flight misalkan dengan untuk menepos kebuntuan ketika shortage kontainer. Kemudian ada beberapa hal yang kita lakukan, terobosan-terobosan untuk menggandeng shipper internasional untuk bisa langsung direct ke China, misalnya kayak Meratus segala macam. Itu bagian dari buat kita. Memang kadang kelemahan di kita itu Pak Bang Sardono, ternyata shortage kontainer yang terjadi beberapa waktu itu mengajarkan kita bahwa kita memang di logistik ini secara fakta itu hanya 3,5% nasional, sisanya dikuasain oleh mainline operator asing. Jadi kita katain negara laut ternyata baru punya Pelindo aja pelabuhan, tapi armada lautnya dikuasain oleh ini menjadi PR bersama ke depan. Tapi bagaimana kita menguatkan tadi kita juga harus punya ini, karena memang salah satu segi sukses gitu, tiap negara maju itu pasti punya aliansi global, terutama yang pengangkutan, karena kita punya produk tidak bisa mengirimkan sama aja Pak Bambang. Maka sehingga itu yang perlu kami lakukan, makanya kami juga membuka connecting, masuk upaya DHL masuk, terus kemudian FedEx masuk, karena untuk menambah banyak jadi linkage para global itu jadi membuka, bukan hanya mereka masuk ke dalam kita ya, karena punya partner bisnis Indonesia sama teman-teman koleganya di luar, tapi juga memberikan kemudahan kita untuk ekspor, karena memang bisnis itu saling terikat Pak. Kalau kita tidak ada yang bisa langsung gitu, jadi memang saling connecting, dan semakin banyak kita membuka jejaring itu membuka akses yang lebih luas. Jadi bukan hanya ketika masuk untuk bahan baku, begitu juga ekspor. Walaupun tantangannya harus meyakinkan Pak. Jadi kayak sales juga kita. Saya kadang itu presentasi di depan para mereka yang asing itu meyakinkan 100% fully supporting, dan if have any problem 24 hours we can solve the problem, dan don't hesitate if have the problem, seperti itu. Jadi untuk meyakinkan, jadi kalau saya sih senang banget kayak terakhir itu saya sangat terkesan kan meyakinkan misalkan dari prinsipal Adidas gitu. Jadi meyakinkan karena kan kadang salah satu custom itu kan jadi salah satu poin untuk ditanyakan, karena biasanya negara-negara tertentu itu apalagi saya Indonesia khawatirnya nanti persulit atau apa. Kita meyakinkan, kita mensupport penuh, tidak ada hal lain, kita semua kemudian tidak ada yang aneh-aneh seperti itu, full support untuk mensupport. Jadi ketika mereka agree, jadi mereka langsung sign kontrak itu. Waktu beberapa lalu sampai ratusan perusahaan kita subkon akhirnya mendapatkan kontrak misalnya dengan Adidas dan lain. Jadi cukup senang. Jadi berarti bisa menambah lapangan usaha para pelaku bisnis kita yang di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Dan salah satu key suksesnya adalah bisa meyakinkan dari pihak dari luar itu bagaimana tadi baik itu pelaku yang ada di operator di pelabuhan. Nah, sekarang PR berat kita ini Pak Bambang Sardono, bagaimana kita meyakinkan bahwa infrastruktur pelabuhan kita ini dengan kejadian terakhir itu memang bisa diyakinkan layak untuk internasional standar, sehingga mereka punya assurance jangan sampai gagal untuk bersandar atau malah mengalami kerugian karena terdelay lama, apalagi kalau barang-barang sampai rusak. Itu Pak Bambang. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah
yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya, Pak Anton, bagaimana dengan ekspor dari produk-produk UMKM? Kan Jawa Tengah ini terakhir-terakhir ini juga ekspornya produk pertanian juga meningkat. Bahkan ada yang ekspor rajungan itu juga ada. Seperti apa itu sekarang trennya itu? Ya sekarang alhamdulillah ya, dengan sekarang ini kita itu memang dengan makin membuka jejaring tadi itu membuat link itu terjadi. Makanya sempat diskusi sama Pak Mustafa salah satunya dengan dari sekda provinsi, Pak Gubernur. Nah, bagaimana sih membangun konektivitas bersama tadi? Karena kan sendiri-sendiri. Jangankan yang ini di Bea Cukai Kementerian Keuangan itu sempat di-challenge sama Ibu Menteri karena terpisah sama lembaga pembiayaan ekspor. Lembaga pembiayaan ekspor dikasih dana, tapi tidak tahu siapa eksportirnya, malah ngasihnya kredit konsumtif. Kan tidak tepat sasaran, Pak. Mungkin duitnya terkelola baik dengan profit bagus, tapi kan harusnya untuk eksportir, bukan untuk konsumtif. Nah, yang tahu adalah nih. Jadi bagaimana menyambungkan tadi komoditi unggulan yang dikelola misalnya pertanian kan dibina sama teman-teman di dinas pertanian, baik itu di kabupaten, provinsi, dan punya bapak asuh-asuh yang ada di BUMN, BUMD. Nah, itu bagaimana sih bisa menyambung, bisa ekspor? Nah, inilah perannya bisa mengkonektingkan tadi. Satu, dari si program tadi kita misalnya punya unggulan. Kemudian di situ bagaimana menyambungkan tentang dengan logistik tadi, menyambungkan dengan para pelaku yang tadi termasuk bagaimana kita melibatkan atase kita yang di luar negeri untuk misalkan untuk terkait ya misalkan terobosan yang berapa waktu lalu Pak Gubernur dengan melakukan pameran ke Brussel. Itu cukup positif karena memang saya punya teman di atas sana, kami kok standnya Jawa Tengah, karena memang kalau orang-orang Barat itu senangnya yang antik-antik, Pak. Jadi makin tidak presisi itu makin mahal. Jadi beda. Kadang kan makanya kan walaupun furniture kita itu walaupun dari Cina juga melakukan pakai mesin 3 dimensi, tetap mahal dari kita karena justru yang handmade itu yang lebih masterpiece karena itu handcraft, apalagi yang lebih mahal dibanding misalkan yang presisi. Justru kalau tidak presisi itu berarti buatan manusia itu kan ya kayak tadi, Pak. Rolls Royce pasti akan lebih mahal dari S-Class, Pak, secanggih apapun S-Class, karena handmade. Begitu juga dengan produk-produk tadi yang sangat dinilai adalah kepada kemampuan handmade-nya itu, handicraft itu di luar negeri. Nah, dengan Nanobos ini berarti ada jaring untuk pasar di sana. Nah, itu sambungkan tentu pelaku. Dan bagaimana tadi menyambungkan juga untuk going concern-nya adalah pembiayaan. Nah, kadang sempat diskusi juga sama Pak Mustafa. Beliau kan di ini. Nah, bagaimana menyambungkan? Kita udah bisa tahu dari asosiasi misalnya eksportir. Wah, kita kekurangan jagung, Pak. Karena di luar negeri penuh. Banyak sekali permintaan itu. Nah, di sini ada petani jagung yang dikelola sama pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Nanti kan tinggal disambungkan. Nah, tapi kan untuk ekspor itu harus going concern-nya jelas. Nah, itu juga harus disupport dengan lembaga pembiayaan karena tentu untuk pupuk segala macam agar terus going concern-nya berjalan untuk ekspor itu jadi nggak hanya sekali berangkat habis itu hilang tapi terus menerus, tentu harus butuh modalan. Nah, tinggal disambungkan aja dari lembaga dan misalkan DPR atau bank-bank yang ada pemerintah daerah termasuk LPI sehingga dari yang ada di produk di daerah kita, terus nyambung ke tadi kemudahan yang luar negeri, yang tadi dari pasar, yang dari asosiasi tadi yang ada itu disambungkan dikit ke sana, dibiayain sama lembaga pembiayaan di kita, terus kita connectingkan dengan para pelaku logistik yang ada, yang punya linkage ke internasional, seperti itu sih. Karena selama ini kan akhirnya udah saya petani, pokoknya jual kemana, yang eksportir siapa. Nah, kita berharapnya makin banyak orang untuk berani melakukan ekspor sendiri. Itu program. Jadi kita tantang untuk bagaimana, sebenarnya ekspor itu mudah, Pak.
Kalau impor memang agak berat Pak Bambang Sadno, karena perizinannya banyak. Kalau ekspor itu sangat-sangat mudah. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Saya kira mari kita coba. Iya, baik. Pak Anton, ini Pak Mustafa ini kan posisinya agak lengkap ya. Dia anggota DPR RI, bidangnya juga bidang keuangan. Kemudian beliau pembina UMKM di Jawa Tengah, dan beliau juga sangat dekat dengan lembaga-lembaga perbankan ya, lembaga pembiayaan. Jadi sehingga seperti yang dikatakan Pak Anton itu nanti nyambung semua di situ. Nah, seperti apa ini kira-kira peran Pak Mustafa ini? Beliau sangat berkesan sama Pak Mustafa karena sangat mendukung program yang dilakukan. Karena terkadang banyak hal yang dilakukan itu sebenarnya belum terpotret. Misalkan di kita beberapa waktu lalu mengimplementasikan penataan ekosistem logistik nasional dengan joint inspection segala macam sehingga bisa meng-crash waktu sampai 1 sampai 2 hari, kemudian menurunkan biaya 1,5 sampai 1,7 juta per kontainer dengan sen. Dan itu pionirnya adalah Tanjung Mas, dan beliau mensupport dan bersama teman-teman Komisi 11 itu memotret, melihat dan mensupport dengan apa yang sudah dilakukan dan menyampaikan agar bisa juga diimplementasikan di tempat lainnya. Nah itu kita sangat senang sekali. Dan berikutnya memang beliau kan concern di lembaga biayaan tadi. Nah kelemahan di kita kan menyambungkan tadi Pak. Kita ini, saya punya teman eksportir, tapi petani nggak tahu eksportir itu apa. Tapi saya punya akses logistik. Nah ada yang punya akses ke lembaga pembiayaan. Nah tinggal digabung, sebenarnya ada program pemerintah yang punya lembaga yang mengelola tadi. Misalkan komoditi unggulan daerah, misalkan jagung atau apa yang nanti kita inikan. Nah itu kan butuh pasar. Pasarnya itu kan tentu yang tahu sekali adalah para pelaku usaha yang tadi, baik itu asosiasi, lembaga kamar dagang industri, Kadin, atau malah atase-atase kita ini. Ketika ada informasi disambungkan. Nah ketika sambungan berarti ada pangsa pasar ke Timur Tengah. Nah, oke. Tinggal sambungan, terus bagaimana pembiayaannya? Karena kan tidak mungkin langsung bagi petani, yang penting dia bisa nanam, nanti dia nggak pusing mikirin pupuk segala macam. Nah bagi yang ini terus bagaimana barangnya sampai, ya tinggal sambungkan biaya juga nanti logistiknya dan perizinan sama mitra-mitra kita sementara di Barantan, di DKIDM, dan itu memang harus connecting Pak. Kalau nggak connecting ya nggak akan bisa. Nah tentu bagaimana caranya ya tadi. Ya kayak figur Pak Mustafa karena dekat dengan banyak hal, jadi bisa menyambungkan tadi Pak. Misalkan beliau punya biayaan, yang punya akses logistik, banyak teman-teman yang di pelabuhan di bandara ya salah satunya bea cukai. Nah beliau karena Komisi 11 punya connecting dengan dengan Kementerian Keuangan, ya tinggal nyambung bagaimana nih Mas Anton ininya, dan kita juga
ya ini ada kebutuhan ini benar nanti. Nah, kita menggabungkan tadi dengan asosiasi para pelaku yang ada pasarnya di luar tadi, sehingga yakin juga bagi Pak beliau kan tentu harus yakin juga lembaga pembiayaan, pemodalan kan mesti yakin, Pak. Ini benar enggak sih pasarnya? Jangan sampai nanti menggelontorkan dana ternyata enggak. Oh benar loh Pak, pangsa pasarnya memang lagi bagus. Nanti lihat dari data kita memang lagi banyak ekspor di sana dan kita tanya atas di sana memang lagi banyak kebutuhan itu sehingga menjadi yakin sehingga ya benar-benar menyambungkan dan harus semuanya. Tapi saya paling berkesan sama Pak Mustafa ini membantu saya menyelamatkan apa ya? Kan kita itu kan 1 rupiah pun enggak boleh lolos. Saya itu punya kredit macet tagihan itu 19 miliar lebih. Nah, dilala itu ternyata yang sempat perusahaannya ini kan bangkrut ya, tapi yang akhirnya yang menangani kan yang menanggung berikutnya adalah asuransi. Saya sempat curhat sama bapaknya kan ini, wah ternyata temannya beliau. Akhirnya kita mitigasi ketemu sama pelaku asuransinya, terus komunikasi sama kuratornya, alhamdulillah Pak. Ya 5 tahun lebih itu mangkrak 19 miliar itu bisa terlunasi. Dan yang asuransinya ini juga akhirnya dibuka kan bukan salahnya mereka juga melakukan ini, tapi ya karena dapat pengusahanya bangkrut ya apa boleh Pak jadi bertanggung jawab. Tapi karena ketulusan beliau menyambungkan, jadi wah terima kasih Pak bisa menyelamatkan penagihan itu dan beliau concern dan beberapa termasuk UMKM juga yang tadi kalau misalkan ada kendala jangan ragu untuk melakukan konsultasi di kami akan mensupport penuh yang di ini kan misalkan kan banyak yang masyarakat kita itu awam Pak dan kadang kan mikirnya kan waduh nanti kalau urusan impor-ekspor ribet nanti ketemu nanti susah. Ya udah nanti kita ketemu aja nanti orangnya siapa nanti kami hubungi nanti kami melakukan asistensi. Ya alhamdulillah mudah-mudahan itu yang membuka jalan karena kan kami juga tidak tahu mungkin bisa jadi lebih nyaman mereka menyampaikan aspirasi ke Pak Mustafa mungkin daripada datang ke Bea Cukai. Waduh saya yakin enggak ya. Padahal sih enggak ada apa-apa Pak. Mustafa juga enggak ada misalkan dengan beliau kedudukan beliau ini tolong dibantu teman-teman enggak ada cuma namanya ini ada ini masalahnya seperti apa ya nanti udah Pak nanti ketemu seperti itu jadi ya aspirasi masyarakat yang ada itu bisa kita coba sambungan dan kita pun cara Bea Cukai institusi senang juga kan mungkin kita tidak punya saluran itu jadi ketika ada ya semua hal yang bisa kita potensi yang ada misalnya tadi bisa jadi itu adalah konstituennya Pak Mustafa. Kalau kami tidak berpikir ke sana tapi bagi kami itu adalah pelaku usaha yang mesti kita support anak bangsa Indonesia yang mudah-mudahan kita senang juga kalau bisa kita dukung maju dan mungkin bisa jadi lebih nyaman misalnya ketemunya dengan Pak Mustafa dibanding ketemu kami karena mungkin pakai seragam begini Pak jadi ada takut juga padahal sih enggak sih itu malah senang sekali jadi menjembatani semuanya. Bu pinjam mobil boleh tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Jadi memang kesan publik selama ini bahwa Bea Cukai itu urusannya itu mengawasi kemungkinan memungut itu jadi orang sulit ya jadi takut tapi sebenarnya juga harus disosialisasikan kalau menurut Pak Anton tadi kan ada misi membantu ekspor mencarikan informasi memberi kemudahan, menyambungkan, itu sebenarnya luar biasa. Dan rupanya memang Pak Mustafa karena pengalamannya mungkin di masyarakat, di pemerintahan itu lebih luas untuk melakukan itu. Kira-kira gitu waktunya. Beliau lebih ini dan beliau mungkin juga mengamati juga kan kinerja Kementerian Keuangan, jadi bisa ini kan jadi kan
ya menjembatani. Kita pun secara ini juga jadi senang juga dengan jembatan. Mungkin tadinya semacam ada sekat, kita juga membuka bahwa sekarang instansi pemerintah itu udah beda, nggak seperti dulu gitu. Kalau dulu mungkin seperti ampenar gitu Pak. Kalau sekarang mah sekali viral aja pada takut Pak Bang. Malah kita itu kan yang penting jangan sampai ada masalah itu kita nggak ngerti gitu. Kita pengennya kan, tapi ada yang justru dengan merekatkan tadi sebagai perekat bangsa tadi kan, menyambungkan, kita juga senang kita bisa, dan sekaligus juga kita juga mendapatkan secara organisasi juga, malah akhirnya masyarakat tahu yang apa yang sudah dikerjakan itu disupport lembaga legislatif, misalnya Pak Mustafa, karena memang di Komisi 11 yang membawai di Kementerian Keuangan ya, bahwa kita memang sudah terbuka dan kita juga kerja sebaik mungkin untuk bangsa, dan itu bukan katanya atau slogan, tapi benar-benar kita memang untuk menunjukkan baik kesejahteraan bahwa Ibu Menteri Keuangan dan pemerintah juga kan butuh juga Pak ya, bahwa kadang kan mesti dua hal gitu. Satu sisi juga hal yang positif juga mesti disupport dan disebarluaskan, bahwa memang sekarang ini banyak kemudahan yang dilakukan sehingga semua masyarakat paham betul, sehingga lebih bisa mengkapitalisasi itu. Tapi di satu sisi juga bisa jadi ada hal-hal yang kurang, itu bisa dikritisi bagaimana kenapa kan, kalau justru biasanya malah yang seperti bisa melihat dari misalnya Pak Mustafa karena luas pertemanannya, jadi kadang mengkritisi juga beberapa hal-hal yang memang yang dianggap masih kurang untuk bisa tadi untuk lebih ini, misalkan humasnya, terus untuk bagaimana nanti untuk menyambungkan tadi, jadi sehingga masyarakat juga tidak terlalu terus buat jaringan komunikasinya seperti apa, sehingga masyarakat juga bisa langsung berkomunikasi tanpa ada sekat dan dan tidak ada yang kita bekerja secara ilegal atau yang murni untuk bagaimana sih kadang orang itu karena tak kenal tak sayang Pak, mungkin mikirnya udah ribet, padahal setelah ini karena enggak ini ya sih, mudah-mudahan itu. Jadi kita juga sangat senang sekali sih, lagi kalau sosok beliau, kalau saya itu malah senang kalau dikontak Pak Mustafa itu. Jadi ada hal yang bisa saya kerjakan, dan itu nanti baik untuk semuanya, baik pemasaran maupun institusi Pak, dan itu tidak ada muatan. Saya Hadi Supono, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Baik, Pak Anton Martin, mungkin terakhir apa harapan dan saran yang bisa diberikan kepada Pak Mustafa, baik sebagai anggota DPR yang membidangi keuangan perbankan, dan juga sebagai tokoh masyarakat yang membina UMKM, gitu ya, dan masyarakat pada umumnya, bahkan sampai pertanian dan sebagainya. Mungkin karena Bapak kenal dekat itu, ada yang ingin disampaikan atau disarankan? Silakan Pak. Senang sekali karena banyak hal yang bisa komunikasikan dan disupport penuh sama beliau. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan tetap istiqomah. Dan kita juga masih ingat waktu ini salah satu untuk mendukung kemajuan tadi komoditi unggulan kita ini kan, tadi Bapak nyebutkan pertanian, yang selain didukung oleh Pak Gubernur juga oleh Pak Mustafa juga. Karena saya pernah lihat suratnya langsung, dan beliau rapat di Komisi 11 itu sama beberapa Pak Menteri Keuangan dan lainnya, itu mengusulkan, karena kenapa sih banyak ekspor kita itu melalui Tanjung Perak sama Tanjung Priok. Nah, karena produk hortikultura kita itu kan kebanyakan ada juga yang fresh itu, baik itu produk pangan atau buah-buahan itu kan menggunakan river. Nah, di Tanjung Mas itu bukan termasuk pelabuhan yang ditunjuk untuk pintu masuk hortikultura. Nah, dia mendorong untuk bagaimana untuk bisa menyurati untuk
membuka tadi satu sisi, karena kan namanya logistik itu in out Pak, jadi tidak bisa cuman bisa misalkan udah tinggal kita buka lah, kontainer yang masuk itu siapa yang bayar? Kalau misalkan masuk kosong Bapak, kenapa sih mahal kadang kos logistik itu? Kalau saya gampang lihatnya, efisiennya. Banyak kontainer kosong enggak? Kalau kontainer kosong banyak berarti enggak efisien, karena ketika dia masuk dari luar negeri ke sini, ongkosnya akan ditanggung oleh eksportir yang akan berangkat. Yang idealnya itu masuknya penuh, keluarnya jadi terisi. Seperti halnya Tanjung Perak sama Tanjung Priok. Karena Tanjung Perak itu bukan hanya mengcover Jawa Timur, tapi se-Indonesia Timur. Termasuk juga Priok itu bisa nasional. Nah, Tanjung Mas cuma Jawa Tengah, jadi tidak berimbang, Pak. Begitu juga impor ekspornya berbeda. Impornya dari Tiongkok sama ASEAN, ekspornya malah ke Eropa sama Amerika. Jadi itu beda. Tadi menyambungan tanya Pak Mustafa, karena yang hortikultura dengan membuka tadi pintu hortikultura berarti ada bisa harus masuk ke Tanjung Mas. Nah, kontainernya itu bisa digunakan untuk ekspor tadi, jadi tidak harus melalui tadi. Dan satu untuk memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah. Yang kedua juga tadi memudahkan para eksportir kita yang komoditi unggulan yang pertanian tadi untuk bisa ekspor keluar. Kemudian untuk impornya pun produktif untuk mengamankan ketahanan pangan kita. Yang kedua juga untuk bahan baku industri pangan, karena kan tidak semua, ada juga yang impor. Yang sekarang ini yang banyak terdampak kita impor itu kan yang impor pangan sebenarnya Pak Bambang Sadono. Impor seperti kedelai dan kacang. Nah itu yang digunakan oleh industri makanan kita untuk diolah lebih lanjut ya. Nah, kemarin karena kerendam itu kan sayang juga. Itu akan terdampak adalah industri makanan. Nah, industri tadi makanan tadi yang bisa masuk tadi ya untuk diolah lebih lanjut yang akan jadi makanan atau setengah jadi, dan itu ekspor lagi. Ekspor lagi, selain untuk dalam negeri juga ekspor lagi. Jadi itu yang sangat produktif. Ya, tentu dengan membuka peran itu yang harus didorong. Selain dari eksekutif, dari Pak Gubernur mendorong, ya legislatifnya juga mensupport, bahkan menyurati, mengaspirasikan ya sampai terjadi ya. Alhamdulillah. Dan tentu kalau beliau saya lihat sih tidak ada keinginan di balik itu, murni untuk memperjuangkan ini adalah bisa untuk menggerakkan di Jawa Tengah, bukan ada motif nanti beliau perusahaannya saya sih tidak ada sih, banyak sangat aktif. Saking aktifnya saya takut Pak Umar. Kenapa? Takutnya beliau langsung sampai ke levelnya itu tinggi, dan saya belum sempat update, belum nyampe ke level tadi. Saya kan mesti berjenjang ke Pak Kanwil, terus Pak Dirjen, mungkin baru Menteri. Sementara beliau pergaulannya kan Menteri dan jajaran itu. Ya itu yang kadang dan semua dia support dan yang saya kendala. Dan kemarin pelabuhan. Sebenarnya pelabuhan ini dia kan udah pernah kunjungan dengan teman-teman Komisi 11 melihat apa sih yang perlu disiapkan itu. Ya sebenarnya sudah termitigasi lalu, tapi ya mungkin pelaksanaannya karena anggaran dan lain belum mendapatkan prioritas. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian ini untuk membukakan mata semuanya bahwa infrastruktur itu, pelabuhan itu bukan main-main. Kalau memang tidak bisa di Tanjung Mas, harus mulai kita alihkan kemana gitu. Jadi itu mesti jelas gitu. Dan itu udah tunjukkan melihat kenapa sih tidak bisa maju. Ternyata dangkal kenapa? Anggarannya apa yang dibutuhkan. Nah itu mesti dorong, karena nanti anggaran itu kan tentu persetujuan pemerintah dengan DPR RI untuk bisa sepakat nanti untuk di dalam pembiayaan di dalam APBN. Ya memang harus yang tadi anggota legislatif yang sangat memahami masalah dan mengeskalasi itu dan membahas itu secara produktif dengan eksekutif dan pemerintah. Jadi sama-sama untuk bagaimana berpikir untuk kemajuan tanpa ada berpikir nanti ini proyeknya siapa atau murni untuk bagaimana tadi menjadi penyambung dan mengaspirasikan memaju. Karena saya yakin karena Pak Mustafa tidak pernah ada bisnisnya beliau di impor ekspor sih, beliau sih lebih ke pembiayaan, dan apalagi kan tidak masuk. Beliau di Kudus Pati kan tidak ada permainan di Tanjung, tidak ada sama sekali. Tapi sangat perhatian dengan permasalahan yang ini karena keuangan, dan ini pun senang sekali bisa ada yang menjembatani
dan kira-kira juga mensupport, mendukung sehingga kerjanya pemerintah juga terlihat di masyarakat juga, dan dari masyarakat pun ada yang menyampaikan aspirasi mungkin melalui beliau dan lainnya ya. Intinya kita ini kadang menyambungkan semua itu, Pak, yang sulit itu. Sebenarnya kita punya potensi masing-masing saat ini masih terpecah-pecah, dan dengan ada yang menyambungkan tadi, karena sebelumnya sendiri-sendiri, yang ini berproduksi, yang ini cuma kerja logistik, yang produksi nggak tahu kirim kemana, yang logistik juga nggak tahu pasarnya yang mana, yang ini ada yang punya butuh, saya mau nyari ini barangnya di mana gitu. Nah, kalau disambungkan semuanya lengkap sudah, ya itu butuh volume. Dan memang kadang ya mesti tidak boleh formal-formal. Beliau saya bilang, udah Mas nggak usah formal, mau ketemu nongkrong di mana, karena memang kadang ya tidak semua orang ada yang suka formal, Pak. Kalau gitu berarti saya ganti kostum, Pak. Kalau saya pakai kostum gini ya pikiran orang, wah ini mau tidak nyaman. Tapi memang harus ada yang bisa orangnya. Kita sih bareng Bapak sehat selalu, dan mudah-mudahan beliau tetap istiqomah dan mensupport penuh, dan kita sih besar harapan dan sangat berterima kasih selama ini beliau banyak mensupport kegiatan yang kami lakukan, dan sehingga termasuk juga aspirasi masyarakat yang mungkin bisa kami tangani, dan kami sangat senang, dan bukan karena beliau atau jadi bagian dari bagaimana tadi ya kadang saluran manapun, dan kita untuk senang sekali untuk bisa membantu, dan sehingga kita berharap sama-sama bagaimana bergandengan tangan bersama-sama untuk membawa Indonesia ini untuk bisa maju begitu. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Anton Martin, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Mas Semarang, yang sudah banyak bercerita peran Pak Mustafa bagaimana menyambungkan berbagai kepentingan baik eksportir terutama kalangan UMKM dengan bea cukai, dengan buyer, dengan semua yang terlibat, lembaga pembiayaan. Tanpa ada konflik interest dan hidden agenda, itu saya sangat respect beliau, karena saya tahu beliau tidak punya importir, nggak punya ekspor. Beliau murni untuk menyambungkan dan tidak mengambil keuntungan. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Anton Martin, sukses menjalankan tugas. Siap. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN.